Kali ini kita akan membahas mengenai meristem dasar. Seperti yang kita tahu, meristem dasar adalah salah satu jaringan meristem primer yang berasal dari prokambium dan protoderm pada embrio tumbuhan. Meristem dasar berfungsi sebagai sumber sel-sel baru untuk pertumbuhan primer yang akan membentuk jaringan dasar atau ground tissue system yang kemudian akan mengisi bagian-bagian seperti ujung akar, ujung batang, dan kambium. Sel-sel meristem bersifat embrionik, di mana mereka mampu untuk membelah dan berdiferensiasi menjadi berbagai jenis jaringan dewasa dan membentuk organ-organ di dalam tumbuhan, seperti jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Lantas, apa sih hubungan meristem dasar dengan pertumbuhan tumbuhan? Yang pertama, meristem dasar menjadi sumber jaringan dasar pada tumbuhan, yaitu meristem dasar akan berkembang menjadi jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim yang menjadi pengisi utama pada batang, daun, akar, sehingga dapat menyusun struktur tumbuhan secara utuh. Kemudian yang kedua, jaringan meristem dasar sebagai penyimpan cadangan makanan. Parenkim hasil diferensiasi dari meristem dasar berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan pati, gula, air, dan metabolit lain yang diperlukan untuk pertumbuhan lebih lanjut. Kemudian ada tempat fotosintesis dan metabolisme, di mana parenkim klorenkim atau parenkim yang mengandung kloroplast berasal dari meristem dasar dan berperan penting dalam fotosintesis. Hasil fotosintesis ini mendukung untuk pertumbuhan organ-organ baru. Kemudian juga menjadi dukungan secara mekanis. Kolenkim dan sklerenkim yang terbentuk dari meristem dasar memberi kekuatan mekanis agar tumbuhan dapat berdiri tegak. Tanpa jaringan penguat ini, batang atau daun tidak akan mampu untuk menopang tubuhnya sendiri. Kemudian sebagai sarana transport internal atau secara tidak langsung, di mana walaupun jaringan pengangkut yang berupa xilem dan floem berasal dari prokambium, namun jaringan dasar hasil dari meristem dasar akan melingkupi berkas pengangkut sehingga dapat melindunginya sekaligus menjadi jalur difusi zat menuju ke pembuluh. Kemudian menjadi tempat Kemudian fleksibilitas pertumbuhan. Karena parenkim bersifat hidup dan masih bisa membelah, jaringan ini dapat berperan dalam regenerasi atau penyembuhan luka, sehingga mendukung keberlanjutan pertumbuhan pada tumbuhan. Untuk itu, kita perlu mengetahui tahap perkembangan pada meristem dasar. Bagaimana sih meristem dasar itu dapat terbentuk? Cek sebelah. Seperti yang dijelaskan pada sebelumnya, meristem dasar merupakan salah satu jaringan meristem primer yang berasal dari prokambium dan protoderm pada embrio tumbuhan. Pada embrio tumbuhan ini akan terjadi pembelahan secara mitosis yang menghasilkan jaringan baru sehingga menambah jumlah sel dan organ-organ pada tumbuhan dapat bertambah panjang dan besar. Tahap-tahapnya mitosis pada tumbuhan melalui satu pada profase. Profase ini di mana kromatin mulai memadat menjadi kromosom sehingga dapat terlihat jelas. Kemudian setiap kromosom yang terdiri atas 2 kromatid saudara dihubungkan oleh sentromer. Kemudian nukleus menghilang dan membran inti mulai terurai. Pada tumbuhan, sentriosol tidak ada sehingga spindle terbentuk langsung dari sitoplasma. Kemudian selanjutnya pada tahap metafase. Metafase ini terbagi menjadi 2, yaitu metafase awal dan metafase akhir. Tahapnya runtun melalui benang spindle atau gelondong mitosis yang terbentuk di sisi yang berlawanan. Kemudian kromosom berbaris di bidang ekuator sel, yaitu bidang metafase. Kemudian setiap sentromer menempel pada serat spindle.
Kemudian selanjutnya ada tahap anafase, di mana kromatid saudara mulai berpisah pada bagian sentromer. Kromatid bergerak ke arah kutub sel yang berlawanan dengan ditarik oleh serat spindel, dan pada tahap akhir anafase, jumlah kromosom di setiap kutub pada sel induk sama. Selanjutnya ada tahap telofase, yakni kromosom mulai terurai kembali menjadi benang kromatin, membran inti dan nukleus mulai terbentuk kembali, dan benang spindel menghilang. Yang terakhir adalah tahap stokinesis atau pembelahan sitoplasma, yang digambar tersebut digambarkan melalui tahap akhir telofase, yakni pertumbuhan tidak terjadi lekukan ke dalam, dan sebagai gantinya terbentuk lempeng sel atau sel plate di bidang tengah sel. Lempeng sel berkembang menjadi dinding sel baru dan memisahkan dua sel anak tersebut. Setelah sel-sel tersebut membelah melalui pembelahan mitosis, tahap selanjutnya adalah tahap pembesaran sel, di mana sel yang telah membelah tersebut mengalami pembesaran ukuran. Proses ini terjadi karena penyerapan air ke dalam vakuola, sehingga sel mengalami tekanan turgor, di mana dinding sel akan meregang dan isi sel kemudian akan bertambah. Pembesaran sel ini menyebabkan organ tumbuhan seperti akar dan batang mengalami pertambahan panjang. Tahap ini biasanya terlihat di zona pemanjangan pada ujung akar. Kemudian tahap diferensiasi atau sel diferensiasi atau maturation, di mana sel-sel yang telah berkembang ini akan berubah menjadi mengalami perubahan bentuk dan fungsi sesuai perannya dan letaknya. Dari meristem dasar sendiri terbentuk menjadi 3 macam jaringan utama, yakni sel parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Yang pertama, sel parenkim, sel hidup yang berdinding tipis, berfungsi sebagai pengisi atau penyimpan cadangan makanan dan tempat untuk fotosintesis. Kemudian ada sel kolenkim, yaitu sel yang mengalami penebalan tidak merata, berfungsi sebagai jaringan penguat pada tumbuhan, terutama pada organ muda yang masih tumbuh. Kemudian terakhir ada sklerenkim, sel yang berdinding tebal, di mana seringkali mati saat dewasa, sehingga berfungsi sebagai jaringan penguat yang kaku dan keras. Tahap diferensiasi ini yang menentukan terbentuknya struktur akhir jaringan organ dari tumbuhan yang terbentuk, baik berupa batang, akar, dan daun. Gambar tersebut menjelaskan tentang mekanisme meristem dasar. Mekanisme ini menggambarkan bagaimana meristem dasar bekerja untuk membentuk jaringan dasar yang penting dalam pertumbuhan primer. Cara kerja atau mekanisme kerja meristem dasar yaitu meristem dasar terletak di antara protodem dan prokambium pada ujung batang maupun akar. Sel meristem dasar membelah secara mitosis dan menghasilkan sel muda. Sel muda kemudian membesar dan mengalami diferensiasi yang menjadikan sel parenkim pada fotosintesis sebagai penyimpanan cadangan makanan, lalu ada sel kolenkim sebagai penopang fleksibel, dan yang terakhir ada sel sklerenkim sebagai penopang kuat dan permanen. Hasil akhir yang didapat yaitu membentuk korteks dan empulur, sehingga tumbuhan dapat bertumbuh memanjang dan memperkuat struktur tubuhnya. Gambar kedua menjelaskan mekanisme potongan memanjang dan melintang pada batang. Pada potongan memanjang atau longitudinal section memperlihatkan perkembangan dari ujung pucuk batang ke bagian bawah. Bagian meristem dasar terlihat berada di antara protodem dan prokambium. Pada potongan melintang atau cross section memperlihatkan hasil diferensiasi ground meristem menjadi cortex atau lapisan di antara epidermis dan jaringan pengangkut, empulur yang berada di bagian tengah batang, dan seiring pertumbuhan mulai tampak jaringan penyokong seperti kolenkim dan sklerenkim. Baik, selanjutnya ada jaringan yang dihasilkan oleh meristem dasar. Baik, yang pertama ada jaringan parenkim. Jaringan parenkim adalah
jaringan dengan sel hidup yang berdinding tipis dan memiliki vakuola yang besar. Ciri-cirinya yang pertama, dia adalah sel hidup berdinding sel tipis. Yang kedua, banyak ruang antar sel. Dan yang ketiga, mampu melakukan pembelahan jika terjadi luka dan bersifat sistematik sekunder. Jaringan parenkim memiliki fungsi yang pertama untuk fotosintesis, contohnya parenkim palisade pada daun. Yang kedua, menyimpan cadangan makanan, contoh pada pati umbi singkong dan kentang. Dan yang ketiga, transportasi zat secara difusi osmosis. Dan yang terakhir, penyembuhan luka pada jaringan tumbuhan. Jaringan parenkim memiliki contoh seperti daging buah pepaya dan empulur batang tebu. Nah, yang kedua ada jaringan Kolenkim. Jaringan Kolenkim adalah jaringan penunjang yang terdiri dari sel hidup dengan penebalan yang tidak merata pada setiap dinding selnya. Ciri-cirinya yang pertama, dia sel hidup, memanjang, dan memiliki dinding sel yang tebal di beberapa bagian. Yang kedua, tidak terdapat lignin atau zat kayu. Dan yang terakhir, biasanya terdapat di bawah epidermis batang muda. Fungsinya ialah memberikan dukungan mekanis pada organ tumbuhan yang masih muda agar tetap kokoh namun tetap lentur. Contohnya pada serabut batang seledri yang terasa kenyal. Dan yang terakhir ada jaringan sklerenkim, yaitu jaringan penunjang dengan sel yang berdinding tebal dan keras, seringkali sudah mati saat dewasa. Ciri-cirinya yang pertama, dinding sel mengandung lignin yang membuatnya kuat. Yang kedua, bersifat kaku dan tidak lentur. Dan yang terakhir, tidak memiliki protoplasma saat matang. Berfungsi untuk memberikan kekuatan mekanis yang permanen pada bagian tumbuhan yang sudah tua. Lalu berfungsi juga melindungi biji dan organ penting dari kerusakan. Contohnya kulit keras pada biji kelapa, serabut kelapa yang digunakan sebagai bahan sapu atau keras atau matras. Nah, baik, selanjutnya kita sampai pada peran meristem dasar dalam kehidupan tumbuhan. Meristem dasar tidak hanya berperan dalam pertumbuhan, tetapi juga mempengaruhi keberlangsungan kehidupan tumbuhan. Berikut ialah peran-peran pentingnya pada meristem dasar pada tumbuhan. Yang pertama, fotosintesis dan produksi energi. Jaringan parenkim yang dibentuk meristem dasar menjadi tempat utama terjadinya fotosintesis. Contohnya mesofil palisade pada daun mangga dan jati. Yang kedua, penyimpan cadangan makanan, yang dimana parenkim dalam konteks dan empulur menyimpan zat makanan seperti pati pada kentang dan singkong. Yang ketiga yaitu transportasi zat, yang dimana parenkim korteks membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dan yang terakhir ialah perlindungan dan penopang, yang dimana kolenkim dan sklerenkim memberikan kekuatan mekanis yang mencegah batang muda agar tidak mudah untuk patah. Selanjutnya, terdapat peran meristem dasar bagi manusia. Selain penting bagi tumbuhan, hasil aktivitas meristem dasar juga bermanfaat dalam kehidupan manusia. Seperti pada jaringan parenkim, terdapat umbi kentang, singkong, dan wortel yang kaya karbohidrat berasal dari parenkim penyimpanan cadangan makanan. Lalu ada jaringan kolenkim, terdapat batang seledri yang sering dikonsumsi yang banyak mengandung kolenkim sehingga terasa renyah. Lalu pada jaringan sklerenkim, terdapat kelapa dan rami yang digunakan sebagai bahan kerajinan dan industri tekstil bagi manusia. Selanjutnya, hubungan meristem dasar dengan prokambium dan protoderm. Dalam perkembangan embrio tumbuhan, khususnya pada meristem apikal, yaitu pada pucuk tanaman dan akar, terdapat 3 jenis meristem primer, yaitu satu ada protoderm yang akan berdiferensiasi menjadi epidermis atau jaringan pelindung pada tumbuhan, yang kemudian prokambium akan berdiferensiasi menjadi xilem dan floem yang akan bertransformasi atau berdiferensiasi menjadi jaringan pengangkut, dan meristem dasar ground meristem yang akan berdiferensiasi menjadi jaringan dasar seperti parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Lantas apa hubungan di antara ketiganya?
Mereka memiliki hubungan yaitu sama-sama turunan dari meristem apikal. Ketiganya berasal dari pucuk maupun akar sehingga pada tingkat perkembangan sejajar sebagai meristem primer. Mereka saling melengkapi di mana protoderm membentuk pelindung luar atau menjadi epidermis sehingga dapat menjaga permukaan tubuh tumbuhan. Kemudian prokambium membentuk sistem transportasi berupa xilem dan floem sehingga dapat menghubungkan nutrisi dari hasil fotosintesis dan menyalurkan air antar organ. Sementara meristem dasar mengisi sebagian besar tubuh pada tumbuhan menjadi tempat fotosintesis, yakni pada parenkim dan klorenkim, dan menyimpan dan menopang tumbuhan secara mekanik. Dan juga di antara hubungan lainnya yaitu interaksi dalam pertumbuhan organnya. Dalam batang atau akar muda, jaringan terbentuk dari ketiganya tersusun berdampingan, yaitu epidermis merupakan hasil dari protoderm menjadi lapisan paling luar, kemudian korteks dan embryoolur hasil dari meristem dasar, jaringan dasar yang mengisi di antara lapisan luar dan berkas pengangkut, dan stele atau berkas pengangkut hasil prokambium berada di dalam dan dikelilingi oleh jaringan dasar. Hubungan lainnya dan terakhir yaitu kesatuan sistem jaringan, di mana pertumbuhan tumbuhan tidak hanya mengandalkan satu meristem primer saja, yakni dapat bergantung antar satu sama lain. Xilem dan floem dari prokambium tidak bisa bekerja optimal tanpa adanya parenkim dari meristem dasar yang menyimpan cadangan zat. Kemudian epidermis dari protoderm juga tidak bisa atau tidak perlu dukungan kolenkim atau sklerenkim dari meristem dasar, organ tersebut tidak dapat mudah rusak.